Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Fatul di sini di channel kesayangan Anda. Zombie Apocalypse. Oke, hari ini kita kedatangan produk terbaru lagi dari Vivo setelah ada Y21, Y21s dan sekarang hadir lagi Y21t. Yang mana Vivo ini disebut sebagai generasi pengganti dari Vivo Y20s. Wow, berarti RAM-nya gede ya. Karena Y20s mengusung RAM 8 GB. Oke, nggak usah basa-basi, langsung kita comparison untuk perbedaan dari kedua smartphone ini, karena ini adalah pesaing terberatnya dan menarik banget untuk kita bahas pada kesempatan video kali ini. Yang pertama kita bahas dulu pada bagian desainnya. Desain belakang tampak hampir sama menggunakan polikarbonat dari plastik ya. Cuman bedanya di sini dilindungi oleh lapisan glass look dynamic color, jadi kelihatan lebih kokoh banget. Sedangkan di Oppo ini masih menggunakan plastik yang sedikit agak tipis bahannya. Jadi kalau kita sentuh itu kerasa agak lentur kalau di dalamnya. Kalau sebenarnya ada contohnya kita langsung bisa coba ya. Kalau ini presisi banget dan lebih kelihatan kokoh. Bisa dengerin suaranya. Yups, yang kedua pada bagian ketebalan dan beratnya. Nah, di Oppo sendiri A54 mengusung berat 192 gram, sedangkan ketebalannya 8,4 mm. Pada Vivonya sendiri yaitu mengusung berat 182 gram dan ketebalannya hanya 8,0 mm. Jadi jauh ya, agak jauh ya, lebih menangan Vivo di sini untuk desainnya, baik bahan ataupun ketebalan dan beratnya. Walaupun baterainya sama-sama 5000, cuman desainnya ini lebih menarik pada Vivo. Tapi selera juga, kalau teman-teman memang suka HP yang agak cembung-cembung kayak Oppo A54, bisa memilih Oppo A54. Kalau berat sama ringannya, kalau berat sama ketebalannya, ini masih menang di Vivo Y21t. Nah, ngomong-ngomong, desainnya ini sama persis dengan Vivo Y21s ya, nggak ada bedanya. Dari warnanya ada pearl white dan juga warna blue, sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Bahkan untuk desain kameranya juga sama. Yuk kita lanjut aja pada bagian layar depannya, desainnya. Nah di sini ya, ini selera, menurut saya selera. Dari Oppo A54 menggunakan layar pancol yang kameranya terletak pada sisi sebelah kiri atas, sedangkan di Vivo Y21t masih menggunakan water drop screen atau HP pada umumnya. Nah kayak gini ya, kameranya terletak di bagian tengah. Jadi ini selera buat teman-teman, nggak ada bedanya. Kalau kedua smartphone ini sama-sama menggunakan layar IPS LCD. Jadi layarnya sama, cuman untuk desainnya yang berbeda. Pancol dan ini ultra all screen atau water drop screen ya. Kameranya ada di tengah. Kita lanjut untuk pada bagian kameranya teman-teman. Oke, kita balik lagi. Kameranya kurang lebih desainnya mirip sama. Untuk LED flashnya ada di bawah. Terus susunan kameranya juga ada, sama-sama menggunakan triple kamera. Hanya saja yang membedakan yaitu resolusinya. Untuk Vivo Y21t menggunakan 50 megapiksel dan di sini dituliskan 50 megapiksel. Wow. Mantap banget resolusi belakangnya ya. Sedangkan untuk Oppo sendiri menggunakan 13 megapiksel. Setelah itu kita bahas untuk pada bagian kamera depannya. Vivo sendiri mengusung 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya, sedangkan di Oppo A54 mengusung 16 megapiksel. Jadi untuk kamera belakangnya itu menangan Vivo, sedangkan kamera depannya itu menang di Oppo A54 untuk resolusinya. Tapi untuk hasilnya sama-sama bisa menghaluskan kulit ya. Mengingat dua smartphone ini memang masih ada ikatan saudara. Jadi fitur-fiturnya itu ya sejenis AI itu masih sama-sama diusung oleh kedua smartphone ini. Setelah selesai kita bahas desain dan juga kamera, kita lanjut pada bagian daleman ya. Ada RAM-nya. RAM-nya kedua smartphone ini sama-sama mengusung RAM 6/128 GB. Hanya saja di Vivo Y21t ini sudah mengantongi fitur extended RAM, jadi bisa ditambah 2
GB menjadi 8 GB dalam hitungan detik. Wow, keren banget. Di Oppo A54 masih menggunakan 6/128 GB, sedangkan di Vivo Y21T bisa 8/128 GB. Tentu untuk performanya lebih kenceng ketika RAM-nya bisa ditambah menjadi 2 GB. Jadi total menjadi 8 GB. Yang perbedaan selanjutnya pada internal memorinya. Pada Oppo A54 ini bisa di-up sampai 256 GB dari 128 GB. Sedangkan pada Vivo ini bisa di-up menjadi 1 TB atau 1000 GB. Wow, lumayan jauh juga. Jadi dari RAM-nya A54 ini kalah, dari internalnya untuk di-up-nya juga kalah ya, lebih unggul di Vivo-nya. Kita gali terus di mana perbedaannya yang paling menonjol. Ini kita bahas yang menonjol-menonjol banget ya, nggak terlalu mendalam pada fitur-fitur di dalamnya. Jadi kita yang kelihatan mata aja yang bisa kalian pahami. Terus selain RAM-nya, kita akan bahas pada bagian prosesornya. Wah, gimana nih prosesornya nih? Kenceng yang mana? Pada Oppo A54 menggunakan MediaTek Helio P35, sama persis dengan Oppo A15s, Oppo A12s, Oppo A12 ya. Terus Oppo apalagi yang Helio P35 ya. Oppo yang lain lah ya. Jadi Oppo A54 ini RAM-nya gede, cuman prosesornya menggunakan MediaTek kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk Vivo Y21T ini sudah menggunakan prosesor dari Qualcomm Snapdragon terbaru, yaitu Qualcomm Snapdragon 680. Ini masuk kategori prosesor terbaru, jadi kelas menengah ya, bukan ke bawah tapi di tengah-tengah. Memang ini cukup agak jauh perbedaannya karena harganya juga mirip-mirip sebenarnya. RAM-nya hampir mirip, cuman pada bagian mesinnya ternyata sangat jauh berbeda. Yups. Nah, itu tadi kurang lebih beberapa perbedaan yang bisa kalian nilai dari kedua smartphone satu ini. Meski sama-sama menggunakan RAM 6 dan baterai 5000, ternyata setelah kita gali banyak banget perbedaan yang bisa kalian dapatkan. Baik dari RAM yang bisa ditambah dan tidak bisa ditambah, internal yang bisa ditambah jauh lebih besar daripada Vivo. Untuk Oppo-nya sendiri masih mentok di 256 GB, resolusi kamera yang jauh lebih tinggi pada Vivo-nya, dan juga untuk prosesornya yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Oppo A54. Nah, bagaimana untuk harganya? Sekarang kita bahas harganya ya teman-teman. Setelah kita cross check, ternyata harga dari kedua smartphone ini harganya sama, yaitu di angka Rp3.099.000 atau Rp3.100.000 kembali Rp1.000 ya. Jadi kalian mau yang mana nih kira-kira nih? Yang RAM 8 GB atau 6 GB? Yang Helio P35 atau Qualcomm Snapdragon 680? Yang 13 megapiksel resolusi kamera utamanya atau 50 megapiksel. Itu semua tergantung dengan selera yang kalian inginkan. Kalau kalian memang fanatik dengan Oppo, ya kalian beli Oppo. Kalau kalian suka dengan Vivo, ya kalian beli aja Vivo. Kalau untuk rekomendasi dari saya sendiri sih, melihat dari spesifikasinya, saya jauh lebih condong ke Vivo Y21T karena jauh lebih unggul baik dari mesin, kamera, dan juga untuk performa bagian RAM dan internalnya. Yups, itu tadi beberapa perbedaan yang bisa kalian dapatkan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika ada kesalahan bisa langsung komen di kolom komentar. Saya membuka secara umum, tidak membatasi semua usia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya buat kulis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.